Juni masih di tahun 2025. Dan ini adalah part 2-nya. Jadi ya congrats ya kalau kalian emang cukup sabar untuk menonton part pertama, karena emang gue juga kaget. Out of nowhere muncul 56 hero di adjust, dan itu tidak termasuk dengan Zetian, karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya bahwa Zetian itu tidak akan gue bahas sama sekali. Setelah kita membahas soal hero adjustment seperti biasa di part yang kedua, itu akan ada kaitannya dengan adanya battlefield adjustment, termasuk juga dengan yang ada di in-game perubahannya, termasuk mungkin dengan adanya purple buff segala macamnya yang mengalami perubahan. Dan juga kebetulan item. Nah, gua mungkin bakal start dari yang lumayan gampangnya aja teman-teman ya. Kita bakal start dari itemnya dulu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan urutan yang mungkin kalian baca di in-game ya. Kenapa gue bilang agak sedikit berbeda? Karena seperti biasa gue akan mencoba mencari dari yang paling simple sampai yang paling repot. Dan mungkin nanti yang paling repotnya adalah pembahasan soal turtle teman-teman. Oke, kita bakal mulai dari item pertama yang mengalami adjustment, yaitu adalah Vampire Mallet ya, yang dimana dia akan menambahkan efek lifesteal untuk penggunanya. Nah, kebetulan karena ada efek baru yang dihilangkan, yaitu adalah efek dari 8% hybrid lifesteal. Tujuan dari Endless Battle dihilangkan efek lifestealnya, kalau yang gue baca dari penjelasannya Munton, ya karena kurang ideal katanya. Yang ideal tuh rata-rata kalau nggak Husklaw ya War Axe. Ya balik lagi, karena untuk Marksman emang Husklaw bagus banget. Untuk Assassin emang War Axe bagus banget. Tapi ya di antara tengah-tengah itu kan Endless Battle juga menurut gua ya gak kalah bagus lah. Cuma ya ada alasannya kenapa efek dari Spell Vamp-nya atau Hybrid Lifesteal-nya, atau intinya lifesteal yang didapatkan dari Endless Battle itu dihilangkan. Nah kebetulan untuk efek barunya ini adalah ketika di-trigger untuk Endless Battle-nya teman-teman, ini efek Divine Justice-nya bakal nge-recover 80 ditambah 40% dari total physical attack, dan cooldownnya itu 1,5 detik. Jadi sebenarnya apakah item ini tetap bisa menambahkan darah? Bisa. Dan sakit atau tidaknya damage physical yang kita miliki itu akan berkaitan atau berkesinambungan dengan total HP yang kita dapatkan. Jadi misalkan contohnya teman-teman main clean, kan Endless Battle emang wajibnya di clean kan, kebetulan. Ya seperti yang kita tahu, clean itu damage-nya sakit, ya kan? Kalau misalkan dia pakai BOD, Malefic Roar, atau mungkin kalian bikin item-item physical attack yang emang lebih tinggi, lebih dominan lah intinya. Nanti heal yang kalian dapatkan itu adalah heal yang berdasarkan dengan 40% dari total physical attack. Contohnya, misalkan kita menorehkan 100 damage, 40%-nya dari 100 damage itu kan adalah 40. Nah berarti healnya adalah 80 ditambah 40 alias 120 per 1,5 detik ketika efek dari Endless Battle-nya aktif. Itu adalah efek dari true damage-nya teman-teman. Nah kebetulan kalau kita ngomongin true damage-nya itu emang cooldown-nya dalam kurun waktu 3 detik. Jadi kalau misalkan kita habis nge-skill, terus kita mau nembakin peluru Divine Justice-nya ini nih, atau true damage-nya dari Endless Battle, itu tuh 3 detik durasinya. Jadi selama durasi 3 detik tersebut, tambahan darah yang diberikan dari Endless Battle juga akan ikut aktif. Jadi apakah ini item yang cocok untuk Marksman kayak clean segala macamnya setelah diubah? Tetap cocok teman-teman. Itu kesimpulan gua. Kalau buat Assassin gimana bang? Kayaknya dengan Assassin kayak bakal lebih bagus juga gak sih? Kayak let's say Hayabusa gitu atau Link. Karena dengan menggunakan efek seperti ini, apalagi ada pemulihan HP-nya, ini bakal bagus banget untuk Link juga yang dia connecting sama Husklaw juga teman-teman. Harusnya bakal jadi bagus sih. Ada efek yang dihilangkan juga dari Endless Battle, yaitu adalah ketika efek dari Endless Battle-nya di-trigger, sekarang udah gak mendapatkan lagi 10% movement speed. Sama seperti Endless Battle, Starlium Sight sekarang juga sudah tidak lagi mendapatkan efek bonus, yaitu adalah efek 10% movement speed. Sorry tadi kesenggol ya. Itu kan emang mirip-mirip lah sama Endless Battle. Endless Battle itu untuk physical, Starlium Sight itu untuk yang magicalnya. Nah, ada efek yang dihilangkan, yaitu adalah efek dari penambahan movement speed 10%. Tapi untuk Starlium Sight yang sekarang kebetulan harganya 100 gold lebih murah. Dari yang sebelumnya 2220 sekarang menjadi 2120 saja. Dan unik pasifnya yaitu adalah efek dari item Starlium Sight sebelumnya, yaitu adalah Shadow Twin Blade. Jadi kalau emang teman-teman inget ya, dulu ada item yang logonya mirip sama pedangnya Karina, dan dia punya efek slow mirip sama ambushnya si Heptasis. Nah cuma bedanya untuk sekarang ketika dikonekin ke Starlium Sight, itu efeknya bakal mengurangi target movement speed 40%. Jadi jatuhnya
Starlium Sight ini kalau misalkan di Harit gitu ya. Ya Haritnya nanti ketika mengeluarkan efek dari Starlium Sight-nya, misalkan dia skill 2 basic attack gitu kan. Kan bisa keluarnya true damage tuh sama ada movement speed tambahan. Sekarang itu misalkan contohnya Harit yang pakai Starlium Sight ngeluarin skill kedua dan skill keduanya ternyata kena ke arah lawannya. Lawan yang kena target itu bakal berkurang movement speednya sebesar 40%. Kalau penjelasannya teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk cooldownnya 5 detik. Jadi ya emang make sense sih. Per 5 detik lu ngasih slow evac ke musuh. Dan menurut gua Starlium Sight ini kayaknya bakal connect sama hero-hero kayak Kagura deh. Kayaknya itu alasannya kenapa Kagura, Lilia mungkin pada di buff ya. Karena nanti alternatif dari bukunya itu bakal lari ke Starlium Sight. Nah, ini akan ada kaitannya dengan adanya hero adjustment yang mungkin kita bahas di part yang pertama teman-teman. Contohnya mungkin kayak hero-hero kayak Julian juga jadinya mau nggak mau bisa up nih pakai Starlium Sight. Julian kekebalan tubuhnya pakai Starlium Sight di second item karena biasanya first itemnya bakal ke Feeder of Heaven kan. Terus mungkin Luoyi gimana Luoyi menurut kalian? Luoyi memberikan efek slow dari movement speed musuhnya. Nanti bisa lebih gampang buat nyedot-nyedot lawannya, yaitu dampak dari nerfnya Luoyi ya. Selena kayaknya bisa balik lagi pakai item ini juga. Karena Selena menurut gue yang paling sering bahkan ya menggunakan basic attack-nya. Jadi menurut gue dengan debuff-nya item ini udah mah harganya murah, ada efek slow-nya juga selama 1,5 detik. Dan menurut gue ini efek slow yang durasinya lumayan panjang teman-teman. 1,5 detik ini akan membuat siapapun target dari Starlium Sight semakin mudah untuk dijangkau. Selanjutnya untuk item yang tentunya sangat-sangat kuat di early game ya, Glowing One. Atau yang kuat di mid game late game si Halberd, dan tentunya untuk para tanker ada di Dominance Ice. Kebetulan efek life band-nya itu mengalami adjustment atau ya cenderung dibilang nerf teman-teman. Karena seperti kita tahu sebelumnya healing reduction effect-nya itu adalah 50%. Tapi sekarang healing reduction effect-nya cuma 40%. Otomatis itu akan membuat let's say secara kalkulasi healing kita harusnya 100. Tapi karena kena efek Glowing One, ternyata healing yang kita dapatkan cuma 60 doang. Bang, kenapa di in-game tulisannya itu adalah 40%, tapi pas di item itu ternyata tulisannya 60%. Jadi ini mirip sama Dominance Ice waktu pengurangan attack speed teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman baca, ini adalah mengurangi efek shield dan pemulihan HP mereka menjadi 60% dari jumlah aslinya selama 30 detik. Alias yang dikurangin adalah 40%. Jadi intinya Glowing One, si Halberd dan juga Dominance Ice itu mengalami nerf. Otomatis udah mah Estes-nya di buff. jadi ini balik lagi ya, korelasinya akan ada dan kaitannya bener-bener bakal ke hero healer dulu. Kayak Estes yang gue bilang tadi. Estes di part 1 gue bilang kayak gue dewa-dewakan lah. Ini buff yang luar biasa, sangat gila sekali. Dan Glowing One, si Halberd, Dominance Ice-nya di nerf. Jadi otomatis emang metanya larinya ke tank jungle dan juga hero-hero healer teman-teman. Apalagi itemnya udah kelihatan banget nih, nge-support banget untuk item kayak foto, oracle itu lebih dominan dibandingkan dengan item life band. Kayak entah kenapa gue merasa nanti tanker-tanker jungler bisa aja build item ini ya kan, setelah Guardian Helmet tentunya. Karena dengan tambahan darah dari Guardian Helmet nanti regen yang bisa didapatkan itu akan jauh lebih tinggi. Dan dengan itu kalian akan mendapatkan damage reduction yang lebih powerful juga. Ini gue tungguin ya semenit ya. Let's say tadi kan 368 sebelum adanya Guardian Helmet. Let's see kalau misalkan sekarang gitu loh. Oke, kita udah punya sekitar berapa HP sih kita? 8.500-an. Kita akan memberikan dealing damage di bawah 30% darah kita ya, kita sisain. Bem, 428 selama 4 detik. Dan bayangin kalian punya level yang tinggi, lebih tinggi daripada musuh kalian dengan item seperti ini. Wow, ini sih bakal jadi hari yang menyenangkan sepertinya untuk para tanker jungler. Jadi toilet armor harusnya naik kasta untuk para tanker jungler atau bahkan roamer atau bahkan EXP laner sekalipun, karena ini item jadi bagus banget. Selanjutnya ada Guardian Helmet. Kebetulan kalau ngomongin Guardian Helmet nggak ada yang gimana-gimana. Paling cuma ada tambahan HP doang dari yang sebelumnya 1550 sekarang jadi 1800. Efek pasifnya juga masih sama. Efek recovery-nya kalau misalkan out of team fight atau di luar team fight ya bakal nambahin 2,5% per detik untuk total HP-nya. Sementara kalau misalkan ya kalian berada dalam team fight cuma nambahin 0,5%. Jadi ya usahakan Guardian Helmet tarik ulur doang mainnya. Dan untuk harganya jadi mahal banget teman-teman, karena ya balik lagi dari segi HP-nya kan bertambah tuh 250-an. Ya otomatis harganya juga naik jadi 2.500. Ini gue rasa dengan adanya BOD di physical, lalu untuk magicnya ada Holy Crystal, ya fine-fine aja kalau misalkan emang Guardian Helmet naik harga juga. Karena kalau misalkan Guardian Helmet pakai harga yang kemarin yaitu adalah 2.200,
tanker jungler akan jauh lebih dominan dan lebih gampang snowballing di early game. Jadi ini balancing aja jatuhnya. Walaupun seperti yang kita tahu, Ares Belt ini menambahkan darah dari ya jatuhnya dari pecahan Ares Beltnya aja yang mungkin sebelumnya darahnya 770, sekarang cuma jadi 600. Tapi ketika di Thunder Belt itu Thunder Belt juga mengalami nerf, yaitu adalah dari maksimum HP-nya yang sebelumnya nambah 800 karena efek dari Ares Belt. Karena Ares Beltnya semakin lebih murah dan tentunya darahnya berkurang, otomatis maksimum HP dari Thunder Beltnya juga berkurang jadi 600. Tapi emang Thunder Belt ini bukan item penambah darah, melainkan dia item buat nambahin hybrid defense. Ya seperti yang kita tahu, karena true damage itu berdasarkan dari total stack dan juga itu akan mengeluarkan true damage sesuai dari physical defense dan juga magic defense tambahan, otomatis masuk akal kalau Thunder Belt ya kena nerf karena pengurangan HP-nya dari dampak Ares Belt yang berkurang juga total HP-nya. Dan selanjutnya ada Tough Boots yang memang mengalami penurunan dari